you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? All of you. Are you alright, all of you? I hope that you are in good condition. Okay, right now I will share to you about my vlog about BIMTEK tentang uji kompetensi pengelola LKP. So, ikuti keseriusan kami, keseruan kami, kebersamaan kami di restoran Frank Sewu. This is held at 15 November 2022 until 17th November 2022, and then you will get uji kompetensi at 23 of November 2022. I hope that all of my friends who joined BIMTEK yesterday can pass about uji kompetensi at 23 of November 2022. Okay, check it out. And then don't forget to subscribe, like, and comment. See ya! Masih ada ya. Yang saya hormati penilai LKP Bapak Fervianto, yang saya hormati asesor dari LSP Montrepindo, Ketua IPA, dan juga para peserta BIMTEK yang berbahagia. Hari ini dan sampai dengan tanggal 17 kita akan mengikuti BIMTEK, dan endingnya nanti di tanggal 23 itu kita akan melaksanakan uji kompetensi. Dan hari ini, khusus hari ini, pre-assessment ya untuk uji. Nanti akan ada penjelasan dari LSP melalui Zoom, dan juga asesor yang hadir di sini nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi kegiatan 3 hari, yang pertama adalah pre-assessment, dan yang hari kedua dan ketiga itu lebih bersifat kepada refreshment buat Bapak Ibu sekalian untuk membekali Bapak Ibu sekalian di dalam mengelola LKP. Saya kira demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami mohonkan Ibu Elis untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Monggo, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penilai, Bapak Sukarsianto, yang kami hormati narasumber BIMTEK pembekalan uji kompetensi, Ibu Afifah Diana dari asesor LSP. Kemudian ada Ibu Wulan dari Putri Kendaton, dan juga Bapak Hartoyo dari HIPGI. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan berkumpul mengikuti kegiatan pembekalan uji kompetensi untuk pengelola LKP dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya memohonkan pamit Ibu Kepala Bidang PTK, mungkin nanti menyusul. Kebetulan tadi sedianya mau membuka di kegiatan ini dulu, tapi karena adanya jadwal yang bersamaan, beliau juga harus membuka kegiatan kaitannya dengan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, di SMP 2 Sleman. Maka pada kesempatan ini beliau nanti mungkin setelah dari sana, kalau ada waktu nanti bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hartoyo bahwasanya tujuan kegiatan selama 3 hari ini adalah salah satunya sebagai persiapan nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti
uji kompetensi insya Allah nanti di tanggal 23 November. Bapak dan Ibu kira-kira sudah siap betul nanti uji kompetensi di tanggal 23? Siap, Alhamdulillah siap. Alhamdulillah ini kan di tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk pertama kalinya mengalokasikan dana bantuan uji kompetensi baik untuk instruktur maupun pengelola LKP. Untuk yang instruktur, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana di tanggal 12 November dan nanti untuk yang pengelola di tanggal 23 November dan kami mohon juga nanti Bapak dan Ibu benar-benar bisa memanfaatkan istilahnya fasilitas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk benar-benar bisa mengikuti kegiatan mulai dari persiapan ini dari awal sampai dengan akhir yang nanti tentu saja pada kegiatan ini akan disampaikan kaitannya persiapan-persiapan mungkin dimulai dari portofolio juga Pak, portofolio dan kemudian nanti juga materi-materi yang lain. Dan nanti kami mohonkan apabila ada hal-hal yang sekiranya Bapak dan Ibu belum paham, nanti untuk segera saja dikomunikasikan dengan narasumber. Ini ya, karena Bu Kabid baru di SMP 2 Sleman untuk kegiatan ini agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Bintang pembekalan uji kompetensi untuk pengelola LKP saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita, mempermudah kita dalam rangka untuk peningkatan kompetensi dan juga mutu LKP khususnya di Kabupaten Sleman. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber kaitannya dengan persiapan kegiatan uji kompetensi. Saya sudah tulis bahwa hari ini adalah fintech bekalan uji kompetensi yang pelaksanaannya adalah di tanggal 23. Kami hanya berharap 3 hari ke depan ini Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kesempatan, tekad yang bulat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, sangat langka yang di daerah lain tidak ada, di kabupaten lain tidak ada. Dinas Pendidikan sudah memfasilitasi uji kompetensi. Ya, ini tahun pertama ini. Mudah-mudahan nanti tahun ke depan berlanjut lebih banyak lagi. Karena kuotanya hari ini 30 serta ya. Tadi saya lihat daftar hadirnya baru hadir 20-an. Karena mengingat waktu juga sudah dibuka oleh Bu Kasih, mungkin nanti kesempatan berikutnya Ibu Kabid juga akan tahu. Nah, 3 hari ke depan ini monggo Bapak Ibu selalu menjaga kesehatan pertama, kedua ikuti arahan bimbingan dan petunjuk dari Ibu narasumber yang ini benar-benar ya. Dinas Pendidikan juga berharap bahwa Bapak Ibu sekalian nanti bisa lulus semuanya. Amin. Semuanya. Kemarin yang uji kompetensi untuk instruktur sudah dilaksanakan dengan lancar, mudah-mudahan nanti hasilnya juga semuanya lulus. Dampaknya adalah ini untuk kepentingan Bapak Ibu juga, ini adalah untuk tambahan pengakuan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini sudah teruji kompetensinya. Nah, kedepannya nanti mungkin ada harapan-harapan lain yang mempersyaratkan bahwa ini nanti ada persyaratan ada uji kompetensi. Monggo nanti kita dukung program ini untuk kemajuan kita bersama, untuk kemajuan LKP di Kabupaten Sleman. Sukses untuk LKP Kabupaten Sleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal 1, maksimal 3. Nah, 3 nomor kayak gini. Kenapa 3? Karena 3 bisa lebih menguatkan gitu. Dan nanti di kolom-kolom selanjutnya
ketika asesmen pada tanggal 23 itu bukti yang paling relevan itu diambil 3. Meskipun menurut Bapak Ibu ada 5 gitu ya yang relevan atau yang sama gitu bisa dijadikan buktinya. Tapi diambil 3 yang paling mendekati atau 3 yang paling relevan gitu ya. Betul. Dalam hal ini masih nomor 4. Nah, selanjutnya di pengisiannya juga sama kayak gitu Bapak Ibu. Melakukan rekrutmen SDM pelatihan. Kriteria berkelanjutannya melakukan pendaftaran sesuai instrumen yang diserahkan, menyeleksi peserta persyaratan. Nah, ini nomornya bisa dipakai berulang, gitu ya. Nah, ini juga nomor 4. Selanjutnya melaporkan hasil kegiatan rekrutmen SDM pelatihan juga sama di sini. Bukti nomor 4. Tolong ditulis ya Bapak Ibu kalau misalkan belum ada bukti nomor kayak gini, ditulis atau diketik gitu. Nah, sampai bawah pengisiannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai sini. Menindaklanjuti, respon, dan tanggapan. Nah, di sini juga sama. Jadi Bapak Ibu nanti checklist di kolom K semua. Terus bukti nomornya di sini. Terus juga. Misalkan nomor 10, 9 dan 10. Gitu. Nah, selanjutnya di sini nama asesi diisi oleh Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, tanggalnya sama, tanggal hari ini. Biasanya suka ada yang lupa diisi, terus ketika tanggal 23 ditulisnya tanggal 23 gitu, biasanya suka ada yang kayak gitu. Nah, saya ingatkan kembali di sini tanggal hari ini Selasa tanggal 15 ya. Terus tanda tangan. Nah, ini nanti diisi oleh asesor. Gitu. Nah, saran saya Bapak Ibu lengkapi dulu yang ada di form APL 01, baru nanti Bapak Ibu isi atau lengkapi yang ada di APL 02. Gitu. Jangan di APL 02 dulu, baru isi APL 01. Takutnya nanti Bapak Ibu sedang mengisi nomornya, tapi ternyata filenya tidak ada, itu nanti Bapak Ibu mengisi ulang lagi, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kerja 2 kali, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu print APL 0102-nya serta bukti-buktinya yang ada di APL 01 bagian ketiga, lalu dimasukkan ke map supaya tidak tercecer ya. Kalau misalkan ini bisa Ibu jaga dan rapi sampai tanggal 23, pakai yang ini aja, gitu ya. Kalau misalkan takutnya hilang atau kotor dan lain sebagainya, baik print baru diketik aja biar lebih rapi ya. Ada ya. Di saya di share aja nanti. Saya mungkin di sini hanya ingin memberikan penjelasannya terkait uji asesmen nanti pada tanggal 23. Apa aja sih yang harus disiapkan? Apa aja sih yang akan Ibu lakukan nih yang akan dilakukan ketika pada tanggal 23 November mendatang. Yang tadi pertama ya 5 foto dan lain sebagainya, jangan lupa Bapak Ibu. Di sini saya tekankan APL 01, APL 02 itu harus sudah lengkap dan tersusun rapi supaya proses asesmen nanti cepat dan tidak membuang waktu lah. Karena kan satu asesor mengakses 10, terkadang waktu banyak terbuang karena APL 01 dan 02-nya belum siap, padahal sudah diingatkan dari jauh-jauh hari gitu loh Bapak Ibu. Jadi nanti biar mempermudah, di sini kan sudah ada nomornya ya, di APL 01 itu sudah ada nomornya di bagian ketiga ya. Sudah ada nomor, diharapkan susun aja Bu, Bapak Ibu, seperti yang tertera di APL 01. Dari foto, KTP, ijazah, SK, sertifikat, lalu juga ada dokumen-dokumen tambahan bukti, rekrutmen calon pegawai, dan lain sebagainya. Itu disusun sampai ke belakang.
itu APL 01. Lalu selanjutnya ditaruh APL 02 di belakangnya seperti tadi. Di sini ada APL 02. Nah, bukti nomor aja ya Pak Bu di sini yang dicantumkan seperti yang Pak Halim jelaskan tadi. Yang ditulis di sini hanya nomornya dari APL 01 bagian 3. Minimal itu minimal ya 1, maksimalnya 3 ya, tadi untuk mempermudah. Nah, dipastikan kak semua ya, di checklist kompeten ya. Nah, dan juga saya harap yang dicek yang dokumen-dokumen di sini maksimalkan bahwa semua, walaupun memang ini apa ya istilahnya, walaupun tidak ada satu, memang tidak akan dipermasalahkan, tetapi lebih baik kan dibawa semua. Luar biasa gitu Pak, jangan baik gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Baru itu aliran darahnya langsung sampai ke otak dan tidak ngantuk pastinya ya. Baik, alhamdulillah hari ini saya mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi karena ini protokol kesehatan saya izin ditutup juga ya. Dan ini alhamdulillah saya diberikan amanah dari Vicky juga untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya, karena besok kita mau ada uji sekolah. Nah, di sini ada motivasi entrepreneurship. Kenapa? Karena kita sebagai pengelola wajib untuk bisa menjadi seseorang yang bisa memimpin lembaga kursus kita. Betul nggak Ibu Bapak semuanya? Ya, dan bagaimana cara memimpinnya? Artinya kita harus tahu dulu motivasinya untuk menjadi pengelola lembaga kursus. Ya, kebetulan kalau saya sama juga tergabung di Vicky sudah cukup lama ya, bahkan puluhan tahun ya, karena saya dulu mendirikan lembaga kursus ini juga sebenarnya mulai di tahun 2008 ya, 2010, 2012 saya sudah mulai kesini. Tetapi alhamdulillah ya itu semua proses, ada up, down, ada flat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun lagi, kadang-kadang males ya, kadang-kadang udahlah guys, bisnis Rio Mendela jualan baju aja misalnya gitu ya, atau jualan kue saja, nah sebagainya. Itu yang menjadi potensi kita naik turun semangat, tapi nggak apa-apa. Nah, pertama kali pelajaran kita tolong kita harus tahu persis di materinya bahwa sebenarnya menjadi entrepreneur itu harus dipahami dulu definisinya. Ya, pada saat kita menjadi wirausaha itu kan artinya kita harus mendidik kita menjadi orang yang tangguh. Dari sekian banyak kursus bahasa Inggris yang ada, rasanya kita harus mencari apa yang sulit dari lembaga kita yang tidak dapat ditemukan di lembaga yang lain. Nah, tuh artinya ibu sudah bisa memiliki ini loh, jiwa-jiwa yang mampu mengambil resiko, jadi inklusif, inovatif, mengambil keputusan dan adaptif. Nah, bayangkan, ibu cerita tadi sedikit saja sudah bisa menjawab ciri-ciri wirausaha. Nah, betul kan? Artinya kita kalau kemudian menjadi kursus bahasa Inggris yang sama aja kan bahasa Inggris yang ada, nggak unik ini, nggak punya daya saing, maka saya harus mengambil resiko jadi pemimpin. Gimana caranya? Saya menjadi lembaga kursus yang unik. Nah, keunikannya apa? Jadi rahasia ibu yang nggak bisa beda sama yang lain. Nah, ini menjadi satu pola inovasi kita. Dan inilah yang disebut dengan competitive advantage tadi. Yang bulan bersama. Skill belajar skill bahasa Inggrisnya untuk mengikuti misalnya itu kompetisi di sekolah. Nah, itu kan kalau mereka sudah mahasiswa, nanti mereka akan menjadi skill tambahan, skill plus tambahan ketika mereka mungkin harus menjadi misalnya tour guide, misalnya apa job seperti itu. Lalu siap yang ketiga untuk siapa seperti yang tadi sudah saya sebutkan, memang di lembaga kami mulai dari usia 3 tahun sampai dengan dewasa mahasiswa. Jadi kita memang ada yang dari kecil sampai dewasa di tempat kami itu ada.
dan juga dan istilahnya materi yang kita berikan juga kita berikan secara unik sesuai dengan. Tentu saja kita mulai dari skill dari pendidiknya dulu. Jadi kita memberikan mereka training secara rutin setiap 6 bulan. Lalu kita juga ada upgrading tiap minggu, baik itu untuk pendidiknya dan terutama untuk pendidiknya, karena kan istilahnya guru-guru instruktur ini kan istilahnya yang harus mentransfer ilmu nanti ke peserta didik. Jadi mereka harus di-upgrade. Jadi biar skillnya itu tidak hanya begitu-begitu saja. Jadi kita harus upgrade. Jadi kita selalu ada upgrading tiap minggu. Lalu juga kita ada training. Jadi mereka ketika mereka baru pertama kali masuk ke Alpha, mereka tidak langsung bisa mengajar level SMP atau SMA, itu tidak. Jadi harus mulai dari yang SD dulu. SD pun kita cari yang bukan SD yang dasar. Jadi kita harus training mereka untuk yang sebelum dulu. Jadi SD nanti kelas 4 sampai kelas 6. Lalu nanti SMP. Nanti kalau mereka sudah bagus. Cara atau mungkin saya ngobrol sama pemilik resto ini misalnya, Pak gimana sih Pak prosesnya? Oh saya baca, potong-potong masuk di WA atau di Facebook atau di Instagram atau di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa cross check media sosial. YouTube saya tidak punya, YouTube hanya Kristal Indonesia. Kemudian Facebook juga Risma Kusmanendra. Berikutnya Mbak. Nah sekarang kita masuk kepada branding. Perbedaannya dengan marketing, kalau marketing lebih ke langsung, dia jualan langsung, pameran jualan langsung, baik yang online ataupun offline. Kalau branding ini menciptakan image Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika usahanya disodorkan, image-nya seperti apa, itulah branding. Saya mau Ibu cerita sedikit bagaimana membangun branding di LKP Ibu, silakan. Terima kasih. Nama saya Yuli Ramawati, saya dari LKP Yogyakarta. Untuk branding di LPTK Yogyakarta, kita biasanya karena di LPTK Jogja itu bergerak di bidang pendidikan, untuk branding kita biasanya setiap semester atau setiap ini ada kegiatan-kegiatan soft skill ataupun apa, nanti kita akan selalu membranding kegiatan tersebut, entah itu di Instagram, entah itu di semua. Track harga Rp50.000, diskon bla 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 bla. Telepon saya sekarang ya, pasti aku kasih deh. Itu akan berbeda ketika ada foto tadi produknya, kemudian tangan ngasih begini, kemudian yang satu begini. Gitu. Terus ditulis produk kami akan selalu ada di hati Bapak Ibu semua. Kami siap membuat nikmatnya lidah Bapak Ibu bisa untuk membangun bla 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 dan lain sebagainya. Ya, bahasa itu sangat-sangat penting. Ini materi yang tadi sudah saya sadur, ini tadi saya referensi dari Glyn's blog dan juga kemarin saya membaca, melihat proses Pak Hermawan Kertajaya dari The Guru Channel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat channel di sana. Berikutnya Mbak. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Proses membangun brand tidak bisa cepat, semua harus dilalui dengan baik, sabar dan juga fokus. Ciptakan value. Perusahaan Bapak Ibu, kantor Bapak Ibu harus punya value. Value itu bukan hanya sebatas kaos seperti saya sekarang sedang saya kenakan. Kalau saya menggunakan kaos seperti ini, terus ketika saya ketemu dengan klien, ini mohon maaf, jangan difoto dan diviralkan ya Bu. Terus saya duduk begini, besok hari Jumat di Bandungan, dan itu prosesnya kami harus melatih sekian ratus orang, mulai dari proses pelayanannya, mulai dari bagaimana teknik membangun brand melalui pelayanan, start of service dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saya doakan usaha Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini selalu diberikan keberkahan, usahanya semakin maju, tim kerjanya juga semakin agility-nya bagus, dan akhirnya kita semua diberikan keberkahan, usaha bahagia, usaha maju, keluarga di rumah juga semakin bahagia dan sejahtera. Sekali lagi saya nyuwun pamit, sekaligus nyuwun pamitkan istri saya yang ada di pojok sebelah sana. Itu istri saya. Oh iya. Oh. Karena kami usaha berdua sejak awal, tapi istri baru tahun terakhir. Tim kami di kantor ada, di beberapa tempat kami ada. Kami berproses belajar untuk mengembangkan diri, belajar. Gratis ya terserah aja lah ya. Enggak ya, itu benar-benar kita tuh dibiayai, bukan gratis. Dan ini juga akan berlanjut dalam arti berpengaruh pada program tahun depan. Kalau program ini nggak sukses, ya
berikutnya terus Masa usah. cuma posting apa? Nah, Karet kayak gitu. gelang. Karet gelang plastik. Nah, jelek lagi nanti kalau misalnya wes kabeh ora usah dicoret, nah kita nggak dapat fasilitas apapun di sini. Kalau bisa Nah, udah jadi ngomong, mohon nanti apa ya? mohon Udah kerjasamanya live jadi kalau kita streaming, share gitu itu nanti gratis dapat kita hadiah koin dari dibiayai. TikTok, koin kan bisa diuangkan. Oke, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk Cuman kan persiapan fasilitas besok HP ya, bisa- persiapan besok bisa live, adakah karena yang hanya menemui ngasih kendala? Sudah? Cuman HP nggak Oke berjalan. semuanya. Mudah-mudahan ya. Bisa, Ya. bisa dapat hadiah Jadi sedikit sudah banyak diisi, bisa. bukti-bukti juga Teman-teman kan banyak disiapkan. Jadi kalau saya Cuman bilang kalau aku lagi bawa aja semua, ya. Bawa aja semua. Mau stok koper bawa aja nggak apa-apa gitu. Karena besok ada kan diverifikasi itu ya. Ini kan. Buktinya apa teman-teman? Penguji itu ingin meyakinkan bahwa Anda ini benar-benar pengolah di sini. Itu sebenarnya. Kalau Pak, betul Pak, nggak suka selesaikan, lihat kopernya penuh dengan dokumen-dokumen. Oh iya yakin ya sudah kompeten gitu ya. Nggak lama-lama kan begitu. Nah daripada ditanya mana buktinya, di mana ya, di mana? Nanti lama gitu loh, lama karena kurang meyakinkan. Nah itu ya saran saya seperti itu, buktinya dibawa semuanya. Terus kemudian supaya apa ya proses, kan nanti beda-beda satu dengan yang lain tuh wawancaranya gitu, itu beda-beda, ada yang sebentar, ada yang lama, ya tergantung dari dokumen yang ada siapkan itu. Kalau dikembangkan di Oh ini apa nih? lembaga mas Tak ikutin ya. bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi ya, sharing lagi. Terus jangan Dan bisa nanti ikutin berarti. monggo dari teman-teman yang lain kalau berkenan untuk mengisi kegiatan berikutnya nanti bisa kita sharingkan dengan yang lain. Saya yakin tadi pasti semuanya punya pengalaman masing-masing, punya ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan. Jadi prinsip saya sih sebenarnya semua ini kita bagi bersama-sama sehingga nanti tidak ada gap yang terlalu jauh ya. Ini saya LKP kecil, ini saya LKP besar, saya nggak ingin ada seperti itu. Ya monggo, yang kecil yang belum berkembang belajar dari yang sudah. Dan ini kita hadirkan ini kalau ketemu silakan ya share ya. Ini ini ahlinya, ini jamu, ini ahlinya di bahasa ini ahlinya apa pramugari gitu ya. Oh bahasa juga, terus apa kecantikan, nah kan bisa seperti itu. Nah yang lain monggo silakan nanti berbagi. Nah cara kita seperti ini. Nah ini loh. Satu Ada ya, yang minta terjalin disepilkan sendalku. hubungan Masa yang sampai minta baik kayak antar artis lah lembaga. minta disepilkan sendal. Dulu-dulunya kan Sepil nggak sendalnya gimana? enggak, ya udah tunjuk Jadi yang sendalnya. tidak aktif di dalam kegiatan tidak akan dikenal. Jadi ada yang ngomen. Yang tidak aktif Yang aku dalam pakai kegiatan video atau waktu juga itu, aku tidak pakai aktif sendal juga apa? Ada yang dalam pengen tahu kegiatan. sendalnya ditunjukin Nah maksudnya. kemudian juga Artis jadi kalau ya jika tidak aktif juga tidak akan mendapatkan fasilitas yang lain kan gitu. Nah kalau begini kita sudah kenal ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di rumah makan Peng Sewu ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin kegiatan selama 3 hari ini merupakan hari yang terakhir, maka kegiatan ini akan ditutup oleh Ibu Kepala Bidang Pembinaan PTK Ibu Dr. Anda Tuarini MPD. Untuk itu waktu kami aturkan pada Ibu Dr. Anda Tuarini MPD. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber kita yang setia menjaga iman. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya Ibu Bapak sampai 3 hari ini Insya Allah diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga Ibu dan Bapak tentu saja juga tetap semangat dan juga bahagia. Itu harapan kita sehingga apa yang Ibu Bapak selama 3 hari dapatkan Insya Allah ini betul-betul menjadi bekal, menjadi pencerahan bagi Ibu Bapak
dalam nantinya mengikuti uji kompetensi. Boten tambah bingung tuh Ibu Bapak? Boten. Kalau kita melihat dari yang rawuh, ternyata banyak juga yang senior. Artinya bahwa kegiatan ini itu sebetulnya sudah pernah diikuti. Hanya saja memang kita perlu penyegaran. Kita perlu tentu saja bahwa lembaga yang Ibu Bapak pimpin ini akan menjadi betul-betul lembaga yang istilahnya banyak ini kan mulai ditutup oleh wis lek kondur ngoten nggih. Atas izin dari panitia insya Allah juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bintek pembekalan uji kompetensi bagi pengelola LKP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Anda Tuarin MPD yang telah memberikan sambutan. Terlebih doa tadi ya, mungkin doanya mudah-mudahan nanti dikabulkan ya. Amin. Semoga nanti semua bisa lulus dalam mengikuti uji kompetensi yang akan datang. Dan juga nanti ke depannya lembaga Bapak Ibu semuanya akan lebih ngeremboko, subur. Amin. Karena pandemi sudah lewat, nanti mungkin pendidiknya akan peserta didik akan banyak yang masuk di lembaga Bapak Ibu sekalian.